Dari kitab Fawaidus Shaum karangan Al-Imam Al-Hafidh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami, halaman 36. Ya, halaman 36. Baik, kita buka di halaman yang ke-36. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa karamatihi wa syafa'atihi. Al-faslu utawi fasol as-sadisu kang kaping 6. Al-faslu utawi fasol as-sadisu kang kaping 6 iku fil i'tikafi ing dalem nerangaken i'tikaf. Iku fil i'tikafi ing dalem nerangaken i'tikaf wal judi lan loman. Loman bahasa Indonesianya dermawan. Dan juga yang mengartikan dengan awean, suka memberi. Wa qiraatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Wa qiraatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan, yang biasa kita kenal dengan tadarus Al-Qur'an. Padahal kalau dilihat dari segi maknanya, kalau tadarus itu membaca, mempelajari, menelaah. Yang tepat ya tilawah Al-Qur'an. Cuma karena sudah menjadi bahasa bahasa di masyarakat, ketika ngaji di Ramadan kita sebut dengan tadarus, ya nggak masalah. Intinya adalah membaca Al-Quran selama atau di bulan suci Ramadan. Tidak perlu diperdebatkan mengenai ini istilah apa atau apa. Biasa sing ngeributaken ki ora maca ora apa sebenarnya. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala. Qala ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini potongan ya, potongan ayat. Hendaklah kalian berdua mensucikan rumahku, maksudnya adalah masjid. Untuk siapa? Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal 'akifina, dan orang-orang yang melakukan ibadah i'tikaf, waruk'i, dan orang-orang yang melakukan ruku wasujud, sujud. Jadi yang melakukan sholat. Ini perintah bahwasanya kita semua dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan beberapa amaliyah di bulan suci Ramadan. Itu diantaranya adalah i'tikaf. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Gusti Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah Ta'ala, sapa Gusti Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ini juga potongan ayat ya. Dalam potongan ayat yang kedua ini di surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mengingatkan kepada kita semua ada beberapa larangan ketika i'tikaf. Yaitu apa? Tubashiruhunna, tidak boleh mencampuri istri di dalam masjid ketika sedang melakukan ibadah i'tikaf. Kenapa demikian? Karena memang awalnya dibolehkan sampai membawa istrinya, membawa makanan dan sebagainya di masjid. Kemudian ayat ini merupakan yang tidak memperbolehkan ketika i'tikaf melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menggauli istri. Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah ziyaratullahi fi baitin min buyutihi, mengunjungi, berkunjung, mendatangi Allah di mana? Di rumah-rumah Allah yang kita sebut dengan masjid.
Jadi masjid itu merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkunjung ke masjid sesuai dengan syarat-syaratnya, maka akan menjadi amaliyah i'tikaf. Jadi ketika kita sudah masuk ke masjid niatnya i'tikaf, maka lakukan apa saja yang tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang yang beriktikaf di masjid, di samping dia disebut dengan mu'takif, juga disebut dengan zair. Nah, zair itu orang yang berkunjung ke masjid, mazurnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita sebagai tamu namanya zair, tuan rumah namanya mazur. Nah, ketika ada orang yang berkunjung ke rumah kita, zair, maka bagi mazur tadi haknya apa? Haknya menghormati kepada zair. Nah, otomatis ketika kita berkunjung ke masjid, yang kita kunjungi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menghormati dan memuliakan orang yang datang ke rumah Allah. Di manusia saja kita sudah seperti itu kan, disuguhi karo apa, karena suguhi tukang, disuguhi ana banyu ya, dua banyu ditokakan banyune, ana jabur ditokakan jabure, aja diwaliki, ana tamu teka korsine ditumpleki, kelasane diwaliki, jangan dianjing-anjingaken ya, kok mati mengkonon. Itu namanya menghormati tamu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memuliakan orang yang mengunjungi Allah ketika di masjidnya zair. Jadi orang yang beriktikaf akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penguat ayat Al-Qur'an di atas, ada hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghoda ilal masjid", siapa orang yang pagi-pagi datang ke masjid, atau waroha, atau dia sore-sorenya berangkat ke masjid. Jadi kalau ghoda itu waktu subuh ya, berangkatnya waktu pagi ke masjid. Kalau waroha kemungkinannya antara asar ataupun maghrib. Dia berangkat dari rumah dalam keadaan sore hari, waktu sore hari ke masjid. Jadi kalimatnya ghoda berangkat ke masjid waktu pagi, dan roha berangkat ke masjid waktu sore. Maka a'addallahu lahu nazlahu, Allah akan mempersiapkan baginya sebuah nazlah, sebuah tempat di alam surga nanti. Kullama ghoda aw roha, selama dia mau berangkat pagi ataupun sore menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, orang yang beriktikaf menuju ke masjid dan melakukan iktikaf, maka akan diberikan sebuah tempat di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkaitan dengan bulan suci Ramadan, kapan kita lebih disunahkan untuk melakukan amaliyah iktikaf? Maka sunnah i'tikaf itu lebih disunahkan lagi ketika sudah masuk di tanggal 10 akhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena untuk sekaligus mencari Lailatul Qadar. Jadi dayung, dua pulau terlampaui, 2-3 pulau terlampaui. Itikaf di akhir Ramadan di samping mendapatkan pahala itikaf, juga akan mendapatkan pahala mencari Lailatul Qadar. Di loro-lorone oli. Itulah enaknya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amale siji, tapi ganjarannya bisa loro, bisa telu. Kayak wong sedekah. Wong sedekah bakal pengen oleh ganjarannya akeh, niatana sedekah ya bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk kedua orang tuanya. Maka kedua orang tuanya mendapatkan pahala sedekah, yang memberi pun mendapatkan pahala sedekah, walaupun yang disedekahkan itu hanya satu, hanya 1.000, 2.000, 1 juta atau 1 miliar, sama pahalanya daripada
1 juta untuk saya sendiri pahalanya, 1 juta lagi untuk, ya kan, itulah ya kehebatannya, nikmatnya jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dikuatkan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan ya'takifu, melakukan i'tikaf ketika bulan suci Ramadan al-ashrul awakhir, di tanggal 10 akhir Ramadan, berarti di tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Itu disaksikan oleh istrinya yang tercinta Sayyidah Aisyah. Sampai itu dilakukan oleh Rasul sampai beliau wafat. Artinya Sayyidah Aisyah menyaksikan Kanjeng Nabi itu ketika akhir Ramadan, di tanggal 10 akhir Ramadan, beliau melakukan i'tikaf sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'tikaf ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Nah, nanti pelajarannya apa? Pelajaran yang dapat kita ambil dari Sayyidah Aisyah tersebut adalah apabila ada seorang suami atau kepala rumah tangga yang melakukan kebaikan, dan ketika kepala rumah tangga tadi, suami tadi meninggal, orang tua tadi meninggal, maka anak cucunya, keluarganya usahakan untuk bisa mengikuti langkah-langkah dari orang yang meninggal tersebut. Namanya sunnah ya. Jadi misalnya ada orang yang ada seseorang yang biasa ketika masih hidupnya di Ramadan dia sering memberi bukahan kepada orang yang berpuasa. Ketika sudah meninggal, ya tolong lanjutkan oleh istrinya, juga oleh anak-anaknya. Apa dalam rangka mengikuti sunnah dari si bapak tadi. Jadi ini yang paling penting ya. Jangan sampai kita punya orang tua bagus, kita sudah punya orang tua yang baik. Ketika orang tua kita meninggal, kebaikan orang tua tadi kita mampu mengikutinya, tapi kita tidak bisa mengikutinya. Yang masuk generasi yang kurang bagus. Generasi terbaik adalah generasi yang mampu melanjutkan kebaikan orang tuanya. Ini kan berarti sebuah sebuah perjuangan yang cukup berat. Kalaupun tidak bisa membuat yang baru, ya minimal yang sudah lama kita lanjutkan. Kalau yang baik, jangan sampai kepaten obor, wong tuane ninggal, akhirnya kebaikan wong tuane anak putuna orang lanjutakan, orang niburi kun kah. Ini yang sangat tidak dianjurkan. Kalau baik kita lanjutkan, tapi kalau yang buruk ya tentu kita akan menutupnya. Banyaklah beberapa orang tua dulu yang sangat hebat mendidik kita semua. Ada orang tua yang tiap Ramadan mereka memberikan buka puasa, memberikan sodako dan sebagainya. Ada juga yang ngaji, tekang anak putu, nih pratin, ngaji nih pratin, derese pratin, ngupai wong bukaan beli. Ini kan sangat naib sekali. Wong tuane kita wis bagus, anak putune melune padune buri began bisa. Ya kalau segi kemampuannya memang ekonominya nggak ada, nggak masalah. Ini yang sudah mampu kadang-kala. Nah, kita sebagai generasi muda ingat tuh, wong tua kebaikannya apa kan nih? Maka kita lanjutkan. Ini demi mempertahankan keluarga kita semua. Ini pelajaran yang diambil dari hadis tadi. Sayyidah Aisyah menyaksikan Rasulullah i'tikaf di masjid selama di akhir-akhir Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, maka Sayyidah Aisyah melanjutkan i'tikaf tadi, i'tikafnya gaya Nabi tadi sampai beliau pun meninggal dunia. Ini kan paling bagus ya. Niburi laku lampai lakine sampai mereka meninggal dunia. Lebih lanjut Sayyidah Aisyah juga menjelaskan ketika masuk akhir-akhir Ramadan, Kanjeng Nabi itu menghidupkan malam-malam akhir Ramadan sampai kemudian
beliau juga wa aiqad ahlahu, membangunkan keluarga-keluarga Rasul untuk mengikuti laku lampahnya Rasul. Wajadda, beliau bersemangat lebih kencang lagi beribadah di akhir Ramadan. Wasyaddal mi'zaro, ini kalimat kinayah. Wasyaddal mi'zaro artinya beliau meninggalkan menggauli istri di akhir-akhir Ramadan untuk lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaddal mi'zar kalimat kinayah, maksudnya menghindari, menjauhi dari melakukan hubungan antara suami istri di akhir Ramadan. Dimaksudkan yang kedua, yang dimaksud dengan syaddul mi'zar adalah gambaran dari semangatnya Kanjeng Nabi untuk melakukan ibadah di akhir-akhir Ramadan. Kemudian yang disunahkan ketika itikaf adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang disunahkan selain itikaf, amalia yang lain selain itikaf adalah membaca Al-Quran atau yang kita kenal dengan tadarrus Al-Quran. Jadi para sahabat sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para santri Ponpes Sohibul Barokah Rawadalem, bangga di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Apalagi saat-saat pandemi ini masih ada di antara kita semua, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lantunan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kita doakan agar kita semua, terutama warga negara Indonesia, terhindar dan wabah ini cepat berakhir. Itu kan dibaca Al-Quran. Selanjutnya adalah wa minal judi, bersifat dermawan. Ketika bulan Ramadan, usahakan kita lebih banyak memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita beri mereka yang membutuhkan agar merupakan bukti bahwa kita melakukan berpuasa Ramadan. Wal ifdhal, memberikan suatu apapun yang bermanfaat bagi mereka, baik bagi orang yang i'tikaf ataupun yang tidak. Artinya selama Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, bersifat dermawan atau awean, terutama kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena orang yang fakir itu mereka tidak sempat melakukan hal-hal demikian, kekurangan ekonomi, maka harus kita bantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling punya sifat dermawan, ajwadun nas. Kanjeng Nabi adalah orang yang mempunyai sifat yang paling dermawan. Terutama kedermawanan Kanjeng Nabi tersebut dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sampai kemudian malaikat Jibril sering menemui Nabi di bulan suci Ramadan. Bahwasanya malaikat Jibril tersebut selalu menemui Kanjeng Nabi setiap malam di bulan suci Ramadan, kulla lailatin, setiap malam. Apa tujuannya? Tujuannya mengecek hafalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Jadi merefresh hafalan Al-Qur'an Nabi. Nabi itu tiap bulan suci Ramadan selalu murojaah kembali, mutolaah kembali dengan yang membawa Al-Qur'an, yaitu malaikat Jibril, sehingga kan meminimalisir ya kesalahan-kesalahan. Nah, ini juga anjuran nih bagi para alumni, para santri dimanapun Anda berada. Kalau satu saat nanti kita keluar dari pondok pesantren, ya harapannya ketika kita punya seorang guru, maka ketika kita sowan kepada beliau minimal
Fatihahnya kita refresh kembali. Pak Kiai, ajengan, punten, saya refresh Fatihah kepada jenengan. Tujuannya supaya lebih mengakrabkan, juga lebih karena perubahan karena ketika manusia awal masih muda mungkin bacaan masih bagus, terus bertambahnya usia mungkin ada beberapa lafaz-lafaz yang hilang, yang jauh dari guru kita. Maka merefresh tadi sangat penting sekali. Kanjeng Nabi pun selalu melakukan refresh ketika bulan suci Ramadan. Beliau merefresh Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Barang kita aneh sehingga di umatnya kadang-kala kan masih banyak yang belum, kemudian juga susah dan sebagainya. Maka ini pelajaran yang sangat penting juga bagi kita semua untuk jangan sampai melupakan dan meninggalkan Al-Quran, apalagi pada orang-orang yang mengajarkan kita Al-Quran tersebut. Sampai digambarkan oleh hadis, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tersebut, sifat dermawannya Kanjeng Nabi itu seperti angin yang berhembus cepatnya, saking lomane, saking santer. Makna qaulihi utawi maknane dawe Ibnu Abbas. Makna qaulihi utawi maknane dawe Ibnu Abbas minar rihil mursalati, rupane minar rihil mursalati, lafad minar rihil mursalati ai tegese fi umumiha ing dalam umume, fi umumiha ing dalam umume rihil mursalah wa isra'iha lan cepete rihil mursalah. Kanjeng Nabi itu punya sifat dermawan, dermawannya lebih dermawan ketika di bulan suci Ramadan, laksana angin yang berhembus cepat. Itu gambarannya kecepatan Nabi itu ketika melakukan sifat dermawan di bulan suci Ramadan. Dan sahih dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril selalu menemui Nabi tiap malam di bulan suci Ramadan dalam rangka merefresh bacaan Quran Nabi. Itu 1 bulan sama dengan 1 kali khataman. Jadi Nabi itu selalu setor hafalan ke malaikat Jibril tiap malam 1 juz. Jadi ketika selesai Ramadan maka khatam 1 Al-Quran. Nah, kecuali saat tahun Kanjeng Nabi itu meninggal dunia, Ramadan akhir itu Kanjeng Nabi bisa menghatamkan refresh Al-Quran kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Berarti 1 malam 2 juz kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kesimpulan dari bab yang ke-6 ini adalah beberapa amaliyah sunnah yang kita lakukan lagi selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, i'tikaf. Nah, ini jadi masalah sekarang. I'tikaf di masa pandemi ini kan kemungkinan besar tidak bisa kita lakukan kalau pemahamannya masjid yang dimaksud adalah masjid jami. Tapi ada beberapa kitab yang menjelaskan dibolehkan i'tikaf itu di masjid, tanda kutip, tempat yang kita buat sholat. Bahkan ada ulama yang berpendapat tempat sajadah yang kita lakukan sujud untuk sholat itu bisa diniatkan sebagai masjid, tetapi nanti berlaku hukum-hukum masjid. Orang yang berhadas besar tidak boleh menduduki sajadah tersebut. Atau kita buat sebuah tempat di rumah yang kita niatkan untuk menjadi masjid, maka hukum masjid berlaku karena saat ini musim pandemi COVID-19. Jadi kita harus cerdik dan cermat melakukannya. Pahala i'tikaf masih bisa kita dapatkan. Pahala i'tikaf masih kita dapatkan asalkan dilakukan dengan sesuai anjuran. Ada ulama-ulama yang berpendapat demikian. Tidak mesti kita berangkat ke masjid karena saat ini kan semua sudah dilakukan di rumah masing-masing. Yang kedua, bersifat dermawan, bersifat awean. Kalau kita punya lebihan harta, berikan harta tersebut terutama di bulan suci Ramadan.
Sehingga banyak orang-orang yang kaya biasanya mereka mengeluarkan zakat malnya pun di bulan Ramadan. Jangan sampai orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya itu mereka hanya mengeluarkan zakat mal ya. Zakat mal, tapi zakat malik liwat. Zakat mal mangkat ning apa suwalayan membeli apa sengora kun kah. Zakat mal kun mah. Zakat male yang penting. Zakat mal ya penting, zakat mal juga ya penting. Kemudian zakat fitrah dan lain sebagainya. Khusus pada para pemirsa sekalian yang mempunyai harta lebihan, saya mengajak pada saat ini kami dari Pondok Pesantren Sohibul Barokah mempunyai niatan, mempunyai keinginan untuk membuat sebuah tempat de santri haji dan sekolah dalam satu tempat. Bapak Ibu, para hadirin, para jamaah, para pemirsa, ada di belakang tanah itu masih banyak punya orang ya. Kita akan lelang, mudah-mudahan pasca Covid ini, pasca Ramadan ini banyak yang memberikan wakaf. Tanah Sintakon, Jepira, semeternya regane 3 juta. Itu 3 juta itu 1 meter, berarti 14 meter persegi, sama artinya dengan kita membuat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seperti itu, walaupun kita sudah meninggal dunia, amaliyah kita akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Itulah yang namanya disebut dengan sedekah jariyah. Dan yang terakhir yang kita lakukan di bulan Ramadan amaliyah sunnah adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ingat, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka naib sekali, sedih sekali, rugi sekali bila kita diberikan kemampuan bisa baca Al-Quran tapi Ramadan tidak khatam 1 kali pun. Na'udzubillahi min dzalik. Harapan saya khusus pada para santri Ponpes Sohibul Barokah Rawat Dalem, ayo khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini minimal 1 kali. Taktik yang sudah pernah saya sampaikan, walaupun dapat ngopas kan gak apa-apa, daripada ngopas yang buruk, kopas yang baik gak masalah. Kalau pengen 1 kali hataman, minimal kalau kita mau pegel ya, mau capek, habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Karena maghrib isya nggak mungkin, ya habis isya, habis tarawih atau malam 4 lembar, pas berjumlah 1 juz. Tadi saya bisa. Nah, sing wadon je kita mah je alangane akeh 8 dina. Ya kan ana 8 ras din 22 harinya kan free ongkir itu apa? Free. Iya, free maca. Ya kun masing roli kurdinane dablek sing 8 dinane blenger. Ya ora katam-katam dadi. Ngatamakan kitab WA bae kali kitab Instagram, kali kitab Facebook. Waya guru nge-live ya ora didelang. Delangnya video sejene. Padahal perlu berat kan ki. Tidak terbiasa untuk menghadapi kamera dengan hadapi kamera orang. Ya kan sejen. Nah, mulanya ayo lah bareng-bareng para santri sekalian yang ada di rumah. Walaupun kalian di rumah beribadahnya, bekerjanya, belajarnya, ngajinya, tapi jangan patah semangat ya. Khatamkan Al-Quran. Boleh nanti ada laporannya, saya minta laporannya masing-masing sudah berapa juz. Mudah-mudahan semuanya bisa khatam minimal 1 kali di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Dan kita tutup dengan pembacaan doa. Allahumma sallimna wal muslimin ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin li khamsatun utfi biha harral wabail hautimah
Al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.